Ya, halo semuanya, selamat datang di Gelut Cinema karena setiap film dan series pasti ada aja yang bisa digelutin. Walah, Ya, jargonnya jelek banget ya. ini. Yay. Ya, kali ini buat gelutnya itu ya, apa namanya, ada apa nih, ada 3 orang doang ya. 3 orang ini, Ya, gua Galih, dan ini ada Mbak Nelly ya, Nenel Romanov ya, nih. Nenel Romanov ini siapanya Nat hadir. Romanov ini. Dan ini ada Mas Anto ya. Iya kakak, salam kenal. Ranger biru kemasan. Ranger Biru kamu. Itu zaman kapan ya? Zaman jahiliyah itu. Oh iya, Hai. terus ada satu lagi Mbak Inka, tapi nanti kayaknya nyusul ya, masih ngurusin anak juga. Siap. Oke. Oh, yang baik film apa nih kakak nih? Oh iya. Buat filmnya sih kita bakal bahas Devil on Top. Hmm, Singkat aja ya. Devil on Top ini Hmm. adalah film apa nih? Drama komedi kesekian dari Anggi Umbara yang terkenal tuh gara-gara Comic 8, terus apa ya? Yap. Satu Suro, terus apa lagi sih? Si Manis Jembatan Ancol ya. Ya gitu Betul, lah. jangan nonton. Buatan Ya. dia tuh si manis, bertahu aku. Mm-mm. Ya itu, Lanjut. terus dan apa ya? Buat sinopsis dari Devil on Top ini soal apa namanya, sekelompok sekelompok karyawan laki-laki yang punya bos wanita galak banget. Dan apa, kemudian mereka ini taruhan, siapa yang bisa itu apa namanya, bisa bikin si bos ini dipecat, dia menang. Tapi masalahnya datang ketika ada salah satu dari karyawan pria ini suka sama si bos wanita itu, dan mulailah ada rasa, terus ada semacam ya rahasia terselubung yang terungkap gitu, dan ya makin runyam lah gitu intinya. Yap, bener. Hmm. Oke, Terus oke. oke, itu udah ya berarti. Oh iya, buat cast-nya sendiri Kayaknya. itu ya ada Cinta Laura, Angga Yunanda, terus Kenny Austin, terus ada siapa lagi ya? Joshua. Iya, Joshua. Jojo, Jojo nggak Ada lari komika. Suherman. Jujur nggak harus sama jahat banget pak. Terus ada ya kan, Jojo kan itu nggak Ya, selaris Jojo. dulu, sekarang kan jadi Enggak. komika gitu. Iya, Jadi bener. komika dapat film jadi sidekick doang gitu. Jadi komika kasus pula. Aduh ya Allah. Ya gitu ya. Jojo, terus ada satu komika lagi itu namanya Lolok ya. Lolok. Yap. Eh, yang dia komika tapi lebih sering main film gitu. Nggak ngerti. Iya, komika Lebih suci. sering daripada Joshua gitu. Ini kok ada videonya? Ayo, ayo. Kalau ada videonya nih. Pak, Aduh. buat ganti Ayo. gambar keyboardnya pak, biar kesamaan dulu pak, biar beda. Nah, ini ada kedatangan lagi ya, Mas Yuzu yang Ajarin ke caranya lagi ke. isoman. Aduh. Mana Mas Yuzu? Halo Mas Yuzu. Halo, Ki. halo, halo. Halo Mas Yuzu, bagaimana isomannya? Aman enggak? Ini masuk rekaman gak tuh? Masuk, biarin, nggak apa-apa. Apa-apa. Oh, iya, ini udah hari ke-9, besok hari ke-10. Dengar kan ya? Dengar. Nah, ini udah besok hari ke-10 dan insya Allah langsung mau swab antigen yang kedua kali. Jadi doain aja ya. Iya, siap. Biar hasilnya. Ditunggu Siap, review, Kakak. ditunggu review putus kontrak COVID-nya. Hah? Ditunggu review putus kontrak COVID-nya. Oh ya siap. Ini akan bikin review panjang kali lebar tentang putus kontrak sama endorsement kopi. Waduh. Oke. Yaudah. Balik topik pak. Depan kipas angin ini, Su. Oh iya, Mundurin. jelas banget ya. Jelas banget. Ya, ada Iya lah, helikopter.
Udah lanjut ya. Lanjut. Lanjut. Ini bahasnya Devil on Top. Ini pertamanya kita bahas dari ceritanya dulu nih. Menurut kalian ceritanya gimana? Ya, Kayaknya kalau video ini deh pending deh. Tuh, Mas Santo. Pending ya. bandel emang ini. Terus. Nah, Gimana? lanjut. Yuk lanjut lah. Lanjut. Gimana ceritanya? Saya menunggu. Dari mana nih dulu dah? Kalau Iya. cerita dah. Ladies Dari first. aku ya. Heeh. Kalau aku sih suka sih filmnya, lucu. Mm-mm. Oh, ini kan memang film komedi Mm-mm. dan streaming di OTT juga kan, emang bukan Mm-mm. film bioskop. Iya. Ya sesuai dengan tempatnya lah, emang yang kayak gitu. Cuma kaget aja, filmnya berani banget. Mm-mm. No sensor. Terus apa ya? Kalau dari acting ya sesuai karakternya semua. Cerita dulu yang, Mbak, cerita dulu. Yang Actingnya komikanya nanti. lucu banget. Actingnya nanti. Yang Angganya ya emang pas gitu kan, meranin karakter situ. Si Cinta Lauranya juga bagus sih. Senang aja ngeliat actingnya yang kayak kejem gitu. Kayak apa ya? Julid banget gitu. Mukanya pas Tapi gitu ya. ternyata iya, pas banget, actingnya pas banget, ya cocok banget jadi bos-bos julid gitu. Bos-bos Kayak emaknya julid. Tomingse, kayak emaknya Tomingse. Apa Tomingse? Iya kan kayak gitu, direktur tapi julid banget gitu kan. Kalau tiap dia datang semua pada sibuk gitu kan nyiapin apa-apa. Sampai karyawannya jatuh-jatuh. Sampai jatuh-jatuh, dramatisasinya bagus sekali. Itu komedi tersendiri loh kayak itu. gitu. Iya itu, tapi emang ada sih bos yang kayak gitu tuh. Pasti ada lah, kita bakal menemukan itu. Iya, pasti. Ya, yang lain silakan. Tapi kenapa Mbak Nelly langsung banyak ya? Tadi kan aku mintanya cerita doang. Oh iya, makanya yang lain jadi Apa? Udah nggak apa-apa. Ya udah yang lain. Mas Ijo, gimana Mas Ijo? Mas Yuzu, Ikuzu. Mas Ijo. Ikuzu. Zu. Wah dia. Gara-gara kipas angin dimatiin dia jadi. Udah Mas Santo dulu dah. Mas Santo dulu dah. Jadi nggak bisa ngomong dia. Mbak Kiki, gimana Mbak Kiki? Oh iya, ada Mbak Kiki juga ya. Cek. Ada nggak suaranya? Cek. Ada. Ada Pak. Iya, ada apa dulu nih? Cerita. Story dari filmnya. Dong. Masa dari apa? Maksudnya udah mulai ininya nih. Review Iya, langsung lah. Apa sinopsis kali ya? Cerita sinopsis gitu kali. Sinopsis. Sekarang lu dah genap. Ya apa ya, Devil on Top ini bercerita tentang karyawan sama bos gitu ya kan. Bosnya killer tapi ternyata punya sisi baik atau enggak sisi yang beda lah, yang selama ini digadang-gadang di kantor, ternyata bosnya ini dibalik sifat dan kekejamannya itu ada sisi lembutnya dan ada apa ya yang dia simpan selama ini dari anak buahnya gitu kali ya. Ini itu di sinopsisnya kan. Terus lambat laun ternyata bosnya jatuh cinta sama salah satu seorang karyawannya. And then ya kayaknya sih kalau dari story gitu udah bisa ketebak ya sampai endingnya kayak gimana gitu. Cuma apa ini langsung boleh. Iya, sebenarnya nggak perlu sinopsis, udah tak jelasin tadi Mas. Udah dijelasin karena mungkin tadi Aye telat kali. Iya. Jadi apa ya,
Jadi pertama tuh dari kayaknya kata-katanya itu Anggi ini nggak mengontrol gitu ya, nggak di filter gitu atau apa gitu. Gue nggak tahu kenapa kok. Iya, dari ratingnya aja 13 plus. Dan kalau menurut gue kalau ketika kita nonton kayak gini, berasa ini bukan rating 13 plus, ini harus 17 plus dewasa. 17 kok. Ingatku 17. 17. Iya, karena kata-katanya itu udah menurut gue tuh itu kata-kata orang-orang dewasa ya. Umpatan Emang 17, Bu. Emang 17, Mas. 13 plus. Aku ngeliat di mana 13? Disney plus 13 plus. Coba. Iya. Kasih bentar. Aduh, yang benar nih 13 plus. TV 13 plus tulisannya, iya benar. Iya, kalau di Disney Plus-nya 13 plus, tapi maksud aku tuh ini tuh harusnya tuh enggak 13 plus, harusnya 17 plus gitu kan. Karena pembahasan sentil-sentilannya juga ada berbau-bau seks gitu, dan nggak nyangka gitu loh Anggi bikin film kayak begini gitu loh. Kayak apa ya? Dibilangnya tuh kayak karya lu sampis kali ya. Karya yang itu sampis enggaknya tuh relatif ya, cuman ngedobrak aja kan, keluar dari pakemnya dia gitu. Iya, keluar kalau memang dibilang keluar dari ciri khasnya Anggi ya oke, tapi maksudnya mungkin dari filter kata-kata yang digunakan dalam dialognya itu nggak di filter lagi gitu loh, karena ya tahu mungkin kekinian orang kantor gimana sih gitu ya kan, tapi nggak semua orang kantor itu ngomong selepas yang ada di dialog Devil on Top gitu. Apalagi Lolok, dan itu nggak disensor. Wah gila, kacau. Itu kacau itu. Ya segitu dulu aja lah. Jadi gimana ya kalau dilihatnya si Anggi kayak mengalami penurunan gitu, walaupun dia keluar dari zonanya dia, tapi justru malah jatuh gitu. Jadi kesannya jatuh gitu sih. Intinya gitu sih. Ya. Lanjut. Ini siapa nih ya? Mas Santo deh. Mas Santo. Iya, hadir kakak. Gimana? Cerita. Ini gimana? Oke, gue ngebahas dari orang yang cuman nonton sebagian dan mendengarkan filmnya dari awal sampai akhir ya. Jujur sih, gue emang dari awal cuma nonton sebagian. Ini film bagi gue ya, bagi saya sendiri ini film berasa kayak FTV, TV di acara TV rumahan gitu loh, kalau menurut saya. Gitu. Apalagi dengan dialek kok omongannya begini sih. Gak ini banget, gak berfaedah sih kalau bagi gue sih kalau omongannya. Ini FTV tapi di model lamain aja, begitu tanpa iklan kalau menurut gua. Terus juga ada emang beberapa adegan yang kalau bagi orang Indonesia ya, kiss-nya itu sih over banget ya, yang bakal bikin baper apalagi sama Cinta Laura gitu loh. Masih tabu. Terlalu tabu. Nah, di sini kan kita udah tahu kalau Cinta Laura itu, ini maaf nih pandangan saya ya, kalau Cinta Laura itu kan emang udah dari bawaan luar negeri, dia pun model begitu dia nge-kiss-nya sih mungkin sudah biasa, maaf nih. Kan tapi kalau untuk orang-orang Indonesia, aduh itu pasti mungkin julitannya lebih hot dari ini deh, Bon Cabe deh, gue rasa sih. Lu. Dari tahu jelas kok. Jadi Anda fansnya banyak ABG gitu kan, ngeliat idolanya gitu. Apalagi kalau dengan rate-nya yang ditulisnya di awal 13 plus ini, kemungkinan yang teenage remaja umur SMP SMA yang para cewek-cewek nonton cowok-cowok ganteng begitu, apalagi mempraktekkan si kiss-nya Cinta Laura, itu bakalan merusak aminnya ibu-ibu rumah tangga itu. Itu kalau pandangan saya.
begitu. Iya. Tapi dan gue sendiri jujur ya, gue sebagai cowok pun melihat adegan itu baper sih. Cuman gue pengen mau tidur di luar aja, jadi kita pilih ya sudahlah, gue relakan aja. Ya Allah. Aduh, ada aja. Begitu, itu sih inian saya ya. Jadi kalau menurut gue sih ini film terlalu kayak FTV banget dengan adegan-adegan yang terlalu super hotnya, tapi nggak cocok buat anakan remaja. Ya udah, gitu kita harus lebih waspada, istilahnya harus ada bimbingan orang tua, gitu. Harus ada bimbingan orang tua. Berarti gitu. lebih cocok buat ya 17 ke atas lah ya, gitu ya. Iya, kalau ini berarti masalah rating dari Hotstar-nya gimana nih, policy-nya nih? Agak bingung juga gitu. Yang di bawah umur yang vulgar aja dapat 17 plus ini Devil on Top ya, walaupun kadar apa namanya, kadar dewasanya dikit turun, tapi harusnya tetap 17 plus kan. Rasa banget di sini. Gitu, karena ada adegan dari negeri luar yang terlalu dibawa ke sini. Mungkin di luar itu hal biasa, tapi di sini kan kita anggap luar biasa. Masih begitu aneh sih, lah, itu gitu. pandangan saya. Begitu. Coba yang ibu-ibu muda ini, ibu muda yang habis mandi anak, bagaimana kalau menurut komennya ibu muda? Mandiin anak, malam amat mandiin anak jam segini. Iya. Aku tadi kan ngomongin ide cerita ya. Sebenarnya kalau ngomong ide cerita itu mirip sebenarnya film Indonesia yang topiknya tuh bos cewek galak, nah akhirnya naksir sama bawahan tuh udah ada di filmnya Monty Tiwa tahun 2000 awal tuh, Otomatis Romantis. Pernah nonton nggak? Waduh. Jadi tuh pernah denger cuman lupa aku tahu Mbak, aku baru inget loh. Iya, tapi itu bagus kan Yuzu? Itu bagus. Ya Allah, tua kamu aku Mbak. Oh, jangan begitu dong. Nanti kalian nonton deh, ada namanya Otomatis Romantis. Jadi yang jadi bos galak itu si Marsha Timothy, cuman yang jadi bawahan itu Tora Sudiro, dia jadi OB. Gitu, bos galak persis gitu, premisnya mirip-mirip gitu. Jadi dia naksir sama OB-nya, cuman ya gara para Monty Tiwa ya, terus sama sih ada komedinya segala macam, ada tukul segala macam, cuman bagus gitu loh. Maksudnya aku tuh belum salah satu yang terkenang gitu, yang aku nonton ulang tuh masih seneng gitu, nggak bikin emosi. Terus kalau apa ya, sama premisnya lagi mirip yang kalau luar negeri kan filmnya The Proposal-nya Sandra Bullock ya. Sebenarnya kalau ngomongin premis sama kayak FTV juga sebenarnya gitu kan ya, cewek cowok bos sama bawahan, awalnya benci-bencian lama-lama suka gitu. Cuma tetap ya itu beda ya, namanya film Hollywood gitu ya. Nah cuma kalau di sini aku awal-awal aku masih kan sempat ngomong di grup kan, kok 10 menit pertama kok lucu ya. Nah itu aku dari awal sampai tengah tuh kayak ya udahlah masih lumayan, karena mungkin ngelihat cakepnya si Cinta Laura cakep, Angganya cakep, tapi udah mulai dari setengah ke akhir tuh aku udah lo kok begini, aduh udah mulai sakit kepala. Sakit kepala gimana tuh? Sakit kepala gimana? Udah dari mulai ibu-ibunya bertanggung jawab ya Bu. Ya itu dari kata-kata yang vulgar gitu bikin shock, kok ngomongnya gitu, apa kayak misalnya kan bisa disamarin dikit ya, apa ML atau apa gitu kan, atau apalah istilah-istilah lucu apa kayak gitu. Marah itu ngomongin apa sih? Ngomongin apa sih? Gitu. Halo. Mas Jiro. Halo, oh iya, ini ada Mas Adi Tommy Hachiroku sama Mas Jiro. Devil on Top, iblis di atas, nah gitu. Dari judulnya aja udah mancing-mancing itu. Dari judulnya udah mancing, terus omongannya gini, aku belum nonton, jadi pengen nonton. Awal masuk nih kayaknya. Aduh. Aku mimpi cuma pengen ngasih selamat Gali, selamat ulang tahun. Gali. Happy birthday. Nanti. Oh my god, nanti dulu. Udah setengah jam ngapain aja, bukannya ngapain Gali. Parah banget. Lagi gelut dulu dong Mas. Gelut dulu ngap. Selesainya baru lanjut. Lanjut.
mendengar Kan tadi aku mulai dari tengah nih plot pas kebuka latar belakangnya si Pak Roy Martin dan dia itu gimana. Nah, aku mulai tengah ke belakang tuh sampai konklusinya tuh udah mulai, lah kalau kok begini sih gitu, udah mulai terganggu gitu. Udah mulai ngikutin gitu ya. Jadi apa sih, dia kayak kejauhan gitu, dia adalah kawin lari sama kakak aku, terus yang tiba-tiba dipertemukan di HRD yang sama, terus apa itu, gue udah pusing gue di situ. Enggak, kalau aku sih yang pas di interview itu Mbak, itu udah macam-macam gitu. Udah bikin plot twist tapi nggak jelas gitu, kayaknya nggak pusing gitu. Nggak jelas itu interview bohong-bohongan. Iya. Makanya walaupun si Anggi bikin dijadiin plot twist endingnya gitu kan, ibaratnya kan kayak plot twist gitu, aku ini pengacara bla 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 segala macam. Tapi aneh gitu loh, maksudnya orang ini kan bodo amat. Iya, aku juga kaget pas itu. Kenapa jadi kenapa kayak gitu? Itu interviewnya, aduh. Ternyata itu main-mainan. Iya kan, setidaknya gini loh, kalau misalkan orang misalnya yang pengen kerja, yang nonton gitu pengen orang ngelamar kerja, emang ada interview kayak gini ya awalnya gitu ya kan, walaupun di endingnya ya anjir kurang ajar nih, pasti kayak gitu deh. Apalagi ngomong coba gitu, nggak make sense banget gitu, endingnya tuh nggak make sense gitu. Mas Yuzu, filmnya dari awal udah nggak make sense Mas, jangan taruh sense lah di film kayak gini, sumpah. Enggak, sebenarnya kalau di awal benar, gue setuju sama Mbak Inka, mesti filmnya lucu gitu kan, ke bawah kayak kayak komedi sitcom gitu ya. Iya. Komedi sitcom di awal-awal gitu tuh lucu, kayak mereka tuh kayak mau ngerjain bosnya, mau inilah kan, itu kayak kebanyakan jangan ntar dikerjain ini ada punya apa kan kayak itu gitu kan di awalnya iklan itu. Iya, dia lagi bikin iklan itu. Makanya tiba-tiba kok emang lucu gitu. Menurut gue tuh kayak gimana ya, ya kayak sitcom gitu, jatuhnya bukan FTV lagi, sitcom. Akhir udah pas terkuak misteri antara hubungan dan itulah konklusinya udah mulai, aduh ini apa, jadi drop kewalahan gitu, kayak ya udahlah ikutin aja lah, walaupun garing banget kan, mau ngejokes juga garing. Joshua juga di sini lucunya beda banget, kayak emang Joshua nggak lucu di sini. Gue cuma mau nanya sebenarnya, gue udah curiga dari awal, filmnya Anggi mana yang make sense coba? Iya. Mana yang make sense gitu loh. Jangan dari awal aja udah dibikin fun aja gitu loh. Iya, makanya dibawa fun aja, film Anggi ya. Bukan dibilang make sense, lumayan ada ya yang kayak tadi gue bahas sama Mbak Inka, si Manis Jembatan Ancol tuh lumayan. Menurut gue lumayan, itu bagus. Emang genrenya beda kalau itu. Genrenya beda, nggak apple to apple-an deh. Jadi ya paling komik ya lumayan itu. Yang pertama ya, bukan yang part 2. Bukan yang kasino. Yang Indonesian bagus. Iya sih. Ya sih, cuman kalau menurut gue sih Anggi lebih menang di gambar ya. Visual ya. Hilang. Itu teknis itu nanti sebenarnya. Iya, cerita apa lagi? Cerita tuh kayaknya nggak, tapi bener sih, Manis Jembatan Ancol gue patut hargain. Benar-benar itu. Dia masuk benar. Dibanding Susana. Iya, benar. Manis Jembatan Ancol. Itu Susana juga sebenarnya filmnya Mas Rocky ya, bukan filmnya Mas Anggi itu. Kan bukannya awalnya dia ya katanya ya? Iya, habis itu kan cabut. Cabut tengah-tengah. Lupa. Kreditnya lebih ke Rocky gitu. Rocky Soraya ya? Iya lupa. Kayaknya vibe-nya beda. Kalau menurut gue nih, walaupun ceritanya udah ketebak,
Cuma awal-awal memang kayak kesan pertamanya kita tertarik gitu kan buat nonton film ini. Kayaknya easy aja, enak gitu kan, komedinya ngalir kayak gitu. Dan di sini gue senengnya itu si Angga itu keluar dari peran-perannya selama ini yang jadi kayak bocah baik-baik, di sini kayaknya keluar gitu, lebih liar gitu. Gue suka deh si Angga di sini tuh kayak istilahnya kayak keluar dari karakter yang di strip biru dua garis biru. Dua garis biru. Kayak keluar. Jadi beda karakter berbeda lah gitu. Pasti yang itu adegan cipokan sama si Lunanya itu ya. Bukan cipokannya juga, tapi dia kayak berani gitu, terus kayak yang istilahnya punya prinsip, punya passion lah gitu, ketika laki dia banget ngomong gitu. Itu bagus. Laki gitu banget sih. lah intinya. Tapi itu adegan apa yang dia lagi meeting terus dibuka rekamannya itu jahat sih bener. Gua aja kalau gue bisa ngerasain, gue emosi, gue merasa gila nih orang ngebuka aib. Menurut gue sih bagus idenya, cuman ya filmnya jelek, tapi idenya sih benar jahat itu kalau gue bilang sih. Iya. Mungkin mau ngikutin gaya yang bule-bule kali Mas. Kan ada cerita bule yang kayak gitu. Oh udah mendingan kita sebar aja, kan ada yang model cerita kayak gitu. Betul nggak? Malah gue tertarik dia pas ngomongin film Horrible Boss. Film apaan tuh, Mbak? Jadi penasaran gue. belum oh iya. Disebut juga kan itu. Si Angga. Disebut. Dan si Anggi kan juga muncul kan, dia jadi cameo di sini, jadi tukang sate. Tukang taichan ya, tukang taichan. Iya, tapi itu juga dia filmnya ada deh dia. Bikinnya nggak niat gitu, masa tukang sate pakai celana pendek. Lah, bebas dong, suka-suka tukangnya lah. Suka kan sate taichan gimana sih, pinggiran Mas, jadi ya kayak gitu Mas. style gitu. Iya. Tapi gue belum pernah lihat loh Ju, tukang sate pakai celana pendek. Ada Senayan yang lesehan. Waduh, mainnya kurang jauh. Sate taichan di Senayan, dekat Plaza Senayan belakang situ. Lesehan. Kurang jauh nih mainnya nih. Banyak Mas Adi. Masa suka sering galak kita ajak. Nggak tahu sih di situ ada sate taichan di belakang parkiran situ. Lanjut coba lanjut Mas Jiro gimana Mas Jiro? Enggak, kita belum nonton. Kita cuma jadi pendengar doang. Oke, yaudah. Jadi nggak tahu. Emang apa sih kayaknya itu endingnya emang maksa banget sih, kayak ya pokoknya kayak gini gitu pengen gitu. Oke. Ya sih sebenarnya emang udah aneh Kak, udah dari pertama kali. Kamu dari Facet, iya, kamu dari Facet. Coba ceritakan apa masalahnya lah. Kok interview begini gitu loh. Dari situ tuh udah aduh anjir nih pasti aneh nih, pasti ke belakangnya aneh. Dari awal nungguin aja juga udah kerasa nggak beres gitu. Ini kenapa bareng gitu. Iya. Kenapa bisa sampai dipanggil dua-duanya gitu ya? Iya, makanya. Namanya interview kan harus sendiri-sendiri gitu. Itu udah tuh udah annoying banget tuh nontonnya, kayak aduh ya udahlah gue selesain deh, nanggung gitu ya kan. Padahal niat hati tadinya pengen udah nggak usah diselesain kali. Udah terbiarin deh, bodo amat ah. Mau kayak gimana kita terserah deh, endingnya tambah parah lagi dibikin plot twist. Lah. Ya film sekarang kalau nggak plot twist tuh apa bisa dianggap film gitu. Iya ya, kayak kenapa ya, kayak harus ada plot twist gitu loh. Udah kayak mungkin populer lah ya. Kalau ada plot twist, filmnya bagus. Padahal belum tentu gitu. Tapi plot twistnya jangan yang kayak begitu dong. Setidaknya plot twistnya tidak separah yang kemarin ya. Nonton 2 kali gua. Apa tuh? Separah yang kemarin apa? Yang itu tuh yang filmnya dipotong 40 menit.
Oh, punyanya Mas Rido. Persepsi. Iya, Waduh. dibahas lagi. Kok jadi ke situ lagi? Di callback. Oh, be. Aduh. Udah, aku dari tadi belum ngomong. Udah. Itu ya. Kalau dari cerita ya sebenarnya apa ya? Dari trailer pun sebenarnya udah kelihatan ya. Ini apa sih? Kalau aku kan udah nonton beberapa filmnya Anggi Umbara gitu kan. Ya emang kalau karakteristiknya Mas Anggi tuh ya kalau filmnya serius, ya serius banget. Kalau filmnya tolol ya tolol banget. Tolol banget ya kayak jatuhnya kayak Devil on Top ini ya itu sih Ini cuma setengah tolol sebenarnya. Setengah tolol gitu. Masih ada funnya ada tapi apa namanya? Selipan moralnya juga ada gitu. Jadi ya plus minus sih itu. Plus minus dan gimana ceritanya ngegambarin apa sih ya drama bos sama karyawan yang generik sebenarnya, tapi tetap asik ya walaupun emang jokesnya itu ya. Jokesnya nggak sesuai sama ratingnya. Tuh Jokesnya uh, tidak mendidik. bukan tidak mendidik, nggak sesuai gitu, Nggak sesuai ya, oh ya bener ya. nggak sesuai sama ratingnya itu loh. Kan itu udah harusnya 17 banget ya. Gitu, 17 plus banget itu. 17 plus banget. Boleh bocoran nggak? Gimana? Senyebelin bucin nggak? Gimana? Apa? Senyebelin bucin nggak? Oh enggak. Enggak. Ini Devil on Top masih lebih make sense lah. Bucin tuh udah apa namanya? Peaknya ketololan gitu. Oke. Lebih bagus dari bucin lah. Iyalah, udah. Itu project sombong-sombongan tuh. Nah, kayak bucin tuh udah pangkokan lah ya. Itu nggak sanggup nonton. Iya, nggak sanggup. Ini Devil on Top masih enjoyable ya, masih suka ya. Makanya itu ya. Apa ya sama gimana apa sih ini Anggi Umbara tuh kayak mau ngasih sosial commentary soal ya apa namanya ini tuh industri kejam gitu, banyak topeng di mana-mana. Dari perusahaannya aja kan juga namanya juga itu kan kelihatan facet kan. Facet tuh kan kalau di bahasa Inggris kan artinya topeng lah. Dan iya bener itu representasi si Sarah ya itu. Jadi ya Anggi Umbara bisa nyelipin apa namanya? Nyelipin komentari sesimpel itu gitu. Sesimpel itu dan oh iya ya. cukup menarik gitu. Ya walaupun emang filmnya udahlah ini nggak usah dipikir matang-matang, nggak usah taruh make sense apa enggak, udah enjoy aja gitu. Kalau aku gitu sih. Iya benar. Enjoy aja. Dengan segala komedi joke dewasanya ya udahlah. Ini Anggi Umbara ya. Udah. Gitulah. Kalau aku begitu ya. Jadi intinya masih enjoy ya walaupun masih ada nggak make sense-nya tapi ya begitulah, at least masih fun. Ya. Lanjut. Apalagi nih karakter ya. Kalau karakternya gimana nih masing-masing? Dari siapa ya? Dari Banel deh. Aku karakternya udah pas semua. Cuman apa ya? Memang yang dua orang itu memang dikasih porsi yang lebih banyak sih kayak. Jadi si Joshua-nya emang nggak dikasih porsi yang banyak karena emang cuma pendamping doang kan. Joshua kapan dapat porsi gede sih? Iya, tapi lucu kok di situ dia. Iya. Dia tuh ngelucu, gayanya tuh lucu. Lucunya tuh dia ngelengkapin Lolok sih sebenarnya. Iya, dia ngelengkapin Lolok sih. Iya. Dia kalau sendirian nggak lucu, tapi kalau ada temennya dia jadi lucu. Kalau Lolok sih ya nggak usah ditanya lah, namanya juga komika. Iya. Udah biasa gitu, ngelucu. Udah biasa di film juga kan. Iya, dia di situ mah udah kayak karakter aslinya aja. Logatnya. Apa Lolok jadi Lolok gitu ya, bukan Lolok jadi Boni ya? Iya.
Terus dia juga punya tulang di situ kan. Kagak acting itu. Pengacara. Iya. Emang sebagian besar kan kalau pengacara asalnya dari Medan semua emang. Sumatera. Oh iya Sumatera. Di Medan biasanya tuh. Medan. Iya, terus pas Cinta Laura, aku baru ini sih ngeliat aktingnya di yang benar-benar aku tonton banget. Ternyata bagus ya. Tapi aku malah lebih suka dia di karakter di awal itu tuh, pas jadi julid itu, pas jadi judes. Oh iya. Pas dia udah jadi cewek biasa, malah nggak seru lagi. Malah nggak seru lagi, jadi nggak seru. Iya bener. Kayak kucing sama air, nggak ada powernya lagi. Ya begitu. Kalau Angga, ya oke-oke aja Angga mah. Tidak masalah. Silakan yang lain. Lanjut. Siapa nih? Mas Yuzu. Mas Yuzu mana? Iya. Woi. Pasien. Oppo iki Oppo. Karakter ya? Karakter atau bos? Iya. Karakter sih kalau menurutku sama acting. Iya, acting sama inilah sekalian ya satu paket. Lumayan sih udah cukup. Angga itu gimana ya? Dia bisa, bener kata Kak K tadi ya, dia bisa lolos dari misalnya kayak tantangan yang dikasih nih. Enggak, lu jadi kayak gini. Nah, ternyata dan berhasil gitu kalau menurutku ya, dari film dia, dari DGB, dari Mariposa, terus dari yang apa di bawah umur kemarin, walaupun filmnya sampis juga, di bawah umur kan dia jadi kayak anak sekolah itu apa? Bad boy lah ya kan. Nah, kalau di sini kan dia di Devil on Top ini kayak karyawan yang kalem gitu, yang ngikut-ngikut aja awalnya sama temen, tapi tujuannya tercapai gitu kan, kayak pacaran sama bos sendiri. Jadi dia kayak ngebela pacarnya gitu ya, kayak kayak gentleman gitu deh kalau menurutku sih gitu. Dan dia berhasil gitu memerankan perannya. Kalau Cinta Laura kan film dia yang main nama film orang barat sama Target doang kan yang kita tahu ya. Oh iya, Target. Jeritan Malam? Jeritan Malam? Jeritan Malam. Cuma sedikit doang kalau Jeritan Malam kan. Tapi role-nya lumayan signifikan loh, walaupun sebentar ya. Jeritan Malam itu Anggi Umbara juga bukan? Yang mana? Bukan ya? Jeritan Rocky. Ini beda. Di Mati Anak dia gore banget itu. Nah, iya. Anak nonton belum? Oh ya udah. Ya pokoknya gitu deh. Kalau Cinta Laura kayaknya ya meranin jadi bos galak, terus temperamen, terus habis itu turun down, lumayan bagus sih. Tapi sebenarnya gini, dari semua karakter yang paling gak gue suka itu yang pertama si Lolok, yang kedua Richard. Oh ya kan ngelengkapin 4 orang itu. Ya, kalau nggak ada mereka jadi sedikit pertaruhan. Joshua juga kayak awal aku bilang juga ya kan, Joshua tuh jadi kayak useless gitu lah gitu, kayak gitu. Jokesnya juga nggak terlalu ini juga. Joshua jadi kayak gimana ya, kayak diem gitu juga, dan perannya juga nggak banyak gitu kan. Tapi yang lebih nggak ini si Richard sama si Lolok. Ya kalau Lolok ya udah tahu kalian pastilah ya, karena kata-katanya atau apa gitu ya kan. Mungkin dari dialognya juga gitu kan, jadi kayak mau ngebawain orang logat Batak tapi keras gitu, terus tegas, tapi jadi justru malah kayak ya apa sih lo gitu. Kalau yang ini jadi apa sih lo gitu. Iya orang kan, tapi yang lembut gitu emang dia gitu. Enggak, kalau di kayak apa ya, waktu pas di film sinetron FTV gitu juga, yang dia jadi orang kaya terus jadi geblek dapat itu 3 orang itu juga main, itu beda Mbak. Maksudnya dia pembawaan dia komedian itu juga beda, sinetron gitu kan, sinetron tuh beda. Dan terakhir lihat Lolok sih di situ
Kalau aku enggak, tapi masuk ke Devil on Top tuh kayak lu jadi kayak mau jadi kayak orang Batak, logat orang Batak, tapi dengan dialog yang dikasih komposisinya kayak gitu, jadi kalau apa sih lu maksudnya apa sih lo kayak gitu, kayak nonton tuh kayak jadi kalau kayak gini gitu loh, padahal kan yang kita tahu tuh dia tuh ya fun gitu kan, fun terus kemudian orang Batak yang ceria, gamers. Iya, jadi kayak ya pokoknya intinya lebih beda gitu kayak gitu deh. Dan terus si Richard juga kayak apa ya, kayak mau marah-marahnya juga kayak masih nanggung-nanggung kelihatannya tuh. Masih ketahan ya? Iya, kayak tahan kalau mau kayak misal kayak berantem sama si Angga gitu kan. Ya, apa sih lu kalau mau berantem laki ya laki gitu, jangan setengah-setengah gitu loh. Apa ya kayak gitu lah. Jadi ya mungkin ya yang kulihat kurang ya mereka berdua sih gitu. Tolok sama itu ya si Kenny ya? Ya pokoknya si yang jadi Richard. Kenny Yero. Siapa lagi nih? Lanjut. Siapa sih yang belum? Mbak Inka ya? Masih ada nggak tuh Mbak Inka? Mbak Inka? Jangan-jangan tidurin anak lagi. Sebenarnya ketiduran. Yang tidur. Tidurin anak yang tidur. Udah tidur. Ya, kalau si siapa? Angga tuh akhirnya dia memerankan keluar jadi nggak jadi anak SMA lagi kan ya. Nggak remaja gitu. Iya. Kan selalu kemana-mana kayak jadi anak SMA mulu kan si Angga. Iya. Akhirnya dia jadi meranin seorang karyawannya, cocok lah, udah pas itu. Cinta Laura juga pas jadi bos yang judes yang, tapi bener kayak setuju kata Nelly tadi, kayak dia kalau pas dia lagi jadi judes tuh seru, tapi kayak udah yang pas dia udah lemah gitu udah ya nggak asik nih. Iya. Terus apa lagi? Nah, tapi menurut aku nih pengembangan cerita karakter development si Angga ini ketika dia kan awalnya benci banget nih sama si Mbak Sarah ini gitu. Tiba-tiba jadi suka tuh kayak sedikit terlalu cepet sih, kayak prosesnya tiba-tiba sudah kenalin kan tiba-tiba langsung semudah itukah Lumer sama si Ibu Sarah langsung simpati ya. Tapi kalau dari si Sarahnya ke si Angganya pas itu kayak gue tahu nih kayak dari awal sebenarnya Sarah diam-diam naksir sama si Angga gitu, udah kelihatan dari awal kan dia milih jadi director udah pernah tapi kalau dari Angga ke Sarahnya kurang menurut aku pengembangan dia bisa naksir sama Bu Sarahnya, kalau aku sih ngerasanya gitu ya. Terus kalau itu kalau karakter yang lain si teman-temannya Angga itu paling ya aku ngerasanya si Joni ya, meskipun emang sih kata Gali dia tuh pelengkapnya Lolok, tapi kalau tanpa ada Joshua pun tetap bisa jalan gitu loh. Iya, dibuang aja nggak masalah gitu loh. Tapi taruhannya jadi dikit, kalau nggak ada dia taruhannya cuma jadi dikit. Tapi menangnya bisa lebih banyak loh. Ya gitulah pokoknya. Oke, lanjut silakan yang lain. Lanjut. Mas Adi. Adi mana Mas? Ya. Gimana? Dari karakter sama actingnya di Devil on Top gimana? Ada yang gitu kah? Atau gimana? Kalau Angga sih cocok ya dia ya. Cuman kalau si Cinta Laura kayaknya kurang dia buat jadi bos. Nggak tahu, gue ngerasa dia tuh perannya tuh kayaknya kurang gitu. Kenapa nggak dipasangin sama kemarin yang main Story of Kale itu, kenapa nggak dia gitu? Si Cinta Laura tuh siapa sih? Siapa? Menurut gue kurang. Aurel Muralans ya? Aureli Muraman. Iya, Aureli. Iya, kalau Cinta Laura tuh aktingnya sih kalau gue bilang serba nanggung gitu loh. Mungkin dia cocok buat Judas, tapi dia untuk apa ya? Kurang cocok aja sih menurut gue. Jadi set girl kurang ya? Jadi set girl-nya kurang. Gitu. Terus si Joshua juga aktingnya kebuang juga di sini kayaknya. Biasanya kan dia pintar ngidupin suasana ya. Cuman ya gitu, nggak bikin film ini jadi tambah menarik gitu. Mungkin saat-saatnya yang bikin lucu ya si Roy Martin mungkin. Oh iya, Roy Martin.
bapak sugar daddy, om. sugar daddy. Yang banyak dia bikin bahannya celora tuh megang-megang. Iya, om ya ampun. Aduh, om. Itu adegan makan pisang goreng itu lucu. Pokoknya di sini Om Roy Martin sama Angga menang banyak megang-megang tubuhnya Cinta. Ya Allah, iya. Kata cintanya gue, itu kan kata kamu Zu, kata cintanya gue menang banyak. Wadaw. Ampun. Aduh. Lanjut. Siapa nih? Yang belum siapa? Itu ada Mas Danu ya di situ ya? Danu tuh ada Mas Danu. Oh ada. Hmm. Mas Danu spektator. Halo, udah Mas Danu. Oh ya benar tuh ada. Danu spektator ya. Mas Danu pengawas. Tunjukkan pesonamu. Udah skip. Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Dengerin doang paling. Masih bingung kayaknya. Masih mencoba-coba. Lanjut aku ya. Kalau aku sih apa ya? Devil on Top ya yang bikin lebih hidup ya 3 sih sebenarnya. Angga, ya si Angga, Sarah sama Pak Firman. Pak Firman itu emang penggerak plotnya tuh ya mereka bertiga sebenarnya. mereka bertiga gitu, dan si Angga Yunanda juga itu ya keluar pakem lagi. Udah nggak jadi remaja, jadi jadi laki kantoran gitu, dan ya surprisingly bagus gitu. Suka baik. Ya masih ada dewasanya gitu. Oke. Gali, kalau cuma ada bertiga itu tapi yang lainnya hilang gimana? Apanya? Yang lainnya tuh membantu apa memperburuk aja? Kalau lainnya sih itu ya, kalau kayak Lolok sama Joshua tuh sebenarnya cuma ngelengkapin komedi. Dari sisi komedinya. Maksudnya berpengaruh banget sama cerita atau enggak? Gak terlalu sumpah. Sayang banget ya berarti, maksudnya kan kalau gue denger dari tadi kalian ngomong, misalnya kayak Roy Martin yang lucu, tapi kan dia berpengaruh sama cerita. Gitu. Kalau misalnya yang si Joshua sama Lolok nggak pengaruh sama cerita, sayang aja berarti skripnya yang agak bahan. Iya, agak sayangnya sih di situ ya. Terutama sama Joshua sama Lolok gitu loh. Itu mereka karakternya cuman ya kayak comic relief doang, dan ya pencair suasana doang, icebreaker gitu. Kalau formula itu kan selalu dipakai, selalu ada yang kayak goofy karakternya kan sih selalu ada, cuma supaya jadi lucu. Cuman kalau nggak, harusnya kalau kayak gitu skripnya bisa masukin mereka yang penting di dalam skrip. Kalau nggak sayang. Kalau gue denger kalian terus ngebayangin Joshua sama Loloknya kayak mereka sendiri aja kurang kuat. Misalnya mau yang lucu banget, misalnya siapa ya? Misalnya sekarang lagi happening misalnya kayak Bintang Emon deh. Itu dia sekarang mungkin orang-orang lagi suka dia karena dia lucu. Dia muncul aja mungkin udah lucu. Terus siapa lagi lah? Memang kalau main film nggak lucu tahu, dia tuh lucunya cuman kalau lagi stand up doang. Iya sih, pokoknya yang karakternya yang kuat banget kalau siapa ya? Di CTS aja dia nggak lucu. Oh iya benar. Nah, Arafa deh misalnya, Arafa tuh udah lucu. Gara-gara ngomong CTS, CTS tuh banyak tuh tokoh-tokoh yang tampilannya juga lucu. Arafa aja yang kedua nggak diajak CTS itu. Jadi, nah, Kiki Saputri kayak diajakin ke main film Kiki Saputri. Benar kayak gitu. Kalau ada dia makin lucu itu filmnya itu. Iya, sayang aja gitu loh. Kalau misalnya udah milihnya Joshua sama Lolo, kalau untuk pemilihan karakter, pemilihan pemain, terus dia nggak masuk ke dalam skrip,
jadi sayang aja sih. Kalau yang nggak lucu tapi masuk ke dalam skrip tuh biasanya tuh Angga Sasongko tuh suka kalau misalnya bikin film lucu apa tuh ya? Love for Sale tuh yang orang-orang yang lucunya itu biasanya suka ada pesan-pesan yang dia kasih. Iya, masih ada selipan itu kan, selipan sosial komentarinya kan. Iya, jadi kalau misalnya kalau nggak ada si tokoh lucu ini yang cuma ngelucu doang, tapi misalnya dia nyadarin si tokoh utamanya, dia yang ngasih saran, dia ngasih apa kayak gitu-gitu untuk dimasukin ke skrip, berarti mungkin skripnya agak kurang. Kalau gue cuma denger kalian ya, gue belum nonton. Sayang aja sih gue belum. Kalau menurut gue ada juga kok perannya kan kalau misalkan nggak ada mereka, nggak ada konflik di mana taruhan itu ada, kan mereka bertiga kan berempat itu kan sahabatan, jadi itu konfliknya justru di situ. Kalau nggak ada itu yang nggak konflik, si Cinta Laura aman-aman aja kalau nggak ada konflik dengan si berempat itu gitu. Kalau menurut gue sih berperan juga di situ. Tapi dikit mbak, dikit. Kurang chemistry-nya kurang, maksudnya Joshua-nya tuh nggak lepas apa gimana gitu. Si Loloknya oke, lucu tuh yang jokes soal makan pisang goreng itu lucu. Joshua bukannya nggak lepas, emang dia ngelucunya standar kayak gitu. Iya. Emang dia nggak bisa lebih lucu lagi, segitu aja dia. Itu yang jokes apa yang dia mau yang transfer duit pertama kali itu lucu, berdua itu kan. Yang satunya nggak punya ATM, yang satunya pakai duit cash. Ya kalau misalnya udah lama kayak gitu harusnya skripnya yang kuat. Misalnya kayak ini nih, gue baru nonton. Kalau ada yang udah nonton juga, Ali dan Ratu Queens itu. Gimana? Ali, kan berempat itu tuh si ibu-ibu, si tante-tante berempat itu kan sebenarnya bukan orang kecuali Tika Panggabean ya. Happy Salma, Nirina, Asri Walas juga lucu. Oke, Tika sama Asri Walas yang lucu. Tapi Nirina sama Happy Salma kan sebenarnya bukan orang lucu. Tapi skripnya membuat mereka jadi pastinya. Padahal secara acting menurut gue biasa aja. Secara acting ya, mereka tuh kayak nggak diarahin actingnya, jadi kayak biarin aja. Asri Walas jadi Asri Walas, Tika jadi Tika, Nirina jadi Nirina, Happy Salma jadi Happy Salma, cuma dikasih karakter basicnya begini, udah mereka yang develop sendiri. Itu gue kebayang banget itu. Kayaknya mereka pasti ngedevelop sendiri. Jadi ya project teman lagi jadinya. Udah tahu Nirina bagus, tahu Happy Salma bagus, udah deh gue percaya sama lo kayak gitu. Jadi bukan diarahin sama direkturnya, cuman ya udah karena mereka punya skrip yang cukup kuat untuk masuk ke cerita, jadi empat-empatnya jadi penting gitu. Kalau menurut gue sih gitu ya, tapi ya tinggal coba dibayangin lagi ke film ini. Gue belum nonton. Tapi ya gitu sih, kalau lihat di Devil on Top ya, terutama Joshua sama Lolok itu mereka effortless, nggak kayak acting. Mereka jadi diri mereka sendiri gitu. Jadi diri mereka sendiri. Merasa bagus gitu. Jadi merasa ini gue nonton siapa nih? Ini nonton Joshua apa nonton karakter mereka nih gitu. Gak ada bedanya gitu loh. Si Lolok tetap dengan logat ke Sumateraannya, Joshua dengan logat Jawa Timurnya gitu. Si Kenny juga itu ya agak tanggung dia sih, agak tanggung gitu. Dia mau yang licik tapi nggak terlalu, mau yang setia kawan tapi nggak terlalu juga gitu, tanggung. Serba nanggung ya, kecuali 3 yang aku sebut tadi ya, si Angga, Cinta Laura sama Roy Marten, udah gitu. Kenapa sih mereka nggak riset dulu gitu yang nguatin cerita skripnya gitu kan? Itu udah gitu kayak apa, openingnya aja kayak ngikutin Devil Wears Prada ya. Oh iya. Maksudnya, iya, kenapa nggak mereka bikin cerita kantoran ini, mereka riset dulu gitu.
kan di novel-novel banyak lah gitu curhatan-curhatan karyawan gimana sih gitu. Tapi ini kayak nggak ada konfliknya apa gitu, masa orang berhubungan seks dipecah dikeluarin. Wow. Peraturannya juga itu ya, agak ya sama. iya. Agak Tapi nyeleneh peraturannya. yang apa sih yang pelecehan seksual dari bos ke karyawan itu real loh, dan itu juga istilahnya ada film Amerika tuh yang tentang apa sih cewek-cewek itu yang yang wartawan itu ya. wartawan itu Iya, apa ya judulnya lupa. judulnya apa lupa. Bombshell. Bombshell ya? Bombshell ya. Iya Bombshell. Nah Iya, itu itu kalau menurut relate gue itu sih emang. real banget, relate. Jadi si Anggi juga punya apa sih pesan yang dalam juga kalau menurut gue sih gitu, cocok apalagi di industri bukan hanya di perkantoran ya, bahkan di dunia entertainment yang casting yang apa gitu ya, lebih parah lagi malahan gitu. Iya. Jadi ya cukup berani sih, bagus Ya pesannya itu di situ. perdalam lagi, kenapa nggak sosok Pak Firmannya gitu yang disorot gitu, dia itu kan Pak Firman di situ dikit doang kan perannya itu, maksudnya Mahal kali. Kalau sugar kebanyakan mahal aja gitu loh. Iya. bayarannya per Padahal jam. Padahal dia inti ceritanya di situ. Nanti dia jadi peran utama di situ kalau udah kebanyakan. Ya udah, berarti karakter udah ya ini ya. Udah. Oke, lanjut ke Kawan-kawan dulu, gue pamit dulu ya. Oke, siap Mas Jiro. Thank you udah datang. Thank you semuanya. Lanjut ya, buat teknis nih. Teknis nih kayak apa sih? Kayak sound, terus sinematografi, terus set itu menurut kalian gimana nih Devil on Top? Baguskah? Atau ada yang kurang atau gimana gitu? Monggo. Dari Mas Hadi deh, Mas Hadi. Kalau set nanggung sih kayaknya. Dan gue sih tadi gue ngeliat di IG ya sekilas sih, emang dia kan bikin filmnya ini sebelum pandemi terus terhenti ya, mungkin karena keterbatasan ya peraturan apa pandemi gitu, jadi mungkin dia ngurangin krunya juga gitu, terus ada nggak tahu mungkin lokasinya juga ada yang dirubah apa gimana juga, jadi menurut gue agak kurang menarik sih menurut gue. Nggak, cuman satu dua set yang menarik itu kamar anaknya tuh yang ada Star Wars-nya itu menarik sih. Iya. Di situ juga nunjukin Anggi Umbara tuh fans Star Wars gitu. Menarik sih, yang selebihnya apa itu, dan terakhirnya itu apa itu, mereka di kantor apa lagi itu. Nggak jelas ya. Nggak jelas di interview gitu. Aduh. Oke, lanjut Mbak Nelly. Kalau settingan kantor itu kayaknya yang gue lihat sih dari kacanya itu gedungnya ini ya, MD Entertainment yang di Kuningan. Oh iya. Jadi itu ada, gue ngeliat behind the scene-nya ada bosnya di situ tuh, si seorang MD ya kayaknya, yang Manos yang ya? rumah produksi yang ngeluarin si Manis tuh. ya gue soalnya familiar sama gedung kaca-kaca sama bentuk-bentukan ininya, jadi tau lah itu MD gitu kan. Cuma kalau yang apa sih namanya yang agak aneh itu kan settingan kantor kan emang terbuka gitu ya, open space gitu. Kenapa si Lolok ngomong kayaknya kenceng belakangnya, kayak nggak kedengeran gitu ngomongin orang di belakang. Iya Tapi benar. kan ada yang ngeh, padahal kan kalau secara apa sih logika pasti kalau lagi ngomong segede gitu pasti yang belakang denger semua itu. Gitu. Iya. Oke, lanjut. Siapa lagi nih? Oke.
Ya, aku. Oke, Mbak Inka. Ya, nggak, kalau aku sinematografi aku ada beberapa atau ya, ada beberapa editing tuh kayak perpindahannya ada yang kurang enak gitu. Aku lupa scene apa. Terus kalau untuk scoring musiknya aku agak kurang suka sih, kayak musik itu kayak mirip banget sama musik-musik yang di film Anggi sebelumnya tuh apa Till Death Do Us Part itu. Oh iya. Mirip banget ya, mungkin sama kali ya. Tone-nya sama ya? Iya, mirip. Sama kayaknya sih yang ini musiknya kayak sama gitu. Bedanya kalau yang di Till Death itu dia sepanjang dari awal film kan nggak habis-habis itu musiknya. Iya. Udah sih. Terus gitu. Kamu jangan rewel dong. Masa malah pengen sekolah coba. Terus udah gitu kalau apalagi ya, ada satu scene jadi dia kayak perpindahannya gitu kan, kayak 3 bulan kemudian gitu kan, terus ada gambar orang di luar pada pakai masker, inget nggak? Terus tiba-tiba aku pikir tuh bakal jadi pandemi gitu kan, ternyata enggak. Ada dia pokoknya. Iya. Ya, ada, inget ya, tiba-tiba aku pikir bakal jadi pandemi, taunya nggak ngaruh gitu. Ya itu pokoknya aku pikir, aduh sorry guys, nih aku anakku masih rewel, silakan lanjut. Iya. Oke. Lanjut. Mbak Nelly. Aku tuh cuma nikmatin komedinya aja, jadi aku nggak terlalu merhatiin sinematografinya sih. Iya, yang penting. Jadi aku yang lucu-lucu aja, kayak MU itu lucu banget. Apa? MU Asu. Iya. Itu pasti yang nulis Joshua itu pasti. Iya. Jelas. Mana fans MU? Nanti ada fans MU ngamuk tuh. Iya, makanya itu nanti kalau fansnya MU yang nonton marah nggak itu? Ngambek tuh. Di boykot lagi nanti. MU di roasting itu. Nih Anggi Umbara pengen ngerosting MU ini. Parah. Tapi lucu. Selipan lagi ya Allah. Iya. Itu kayaknya Anggi Umbara juga ngasih Easter film selanjutnya deh, pas dia dia ngasih judul apa gitu tuh. Yang pas sih? Dia mau di akhir-akhir itu tuh. Yang lupa. Apa, Mbak? Dia ngasih kayak judul apa gitu tuh, nama perusahaannya apa? Oh, yang YC. YCAD ya? Kayak kartun-kartun gitu ya. Jangan dia mau bikin film lagi gitu. Yayasan Cinta Anak Cacat. Cacat. Apa sih, nggak jelas kok. Iya. Aku nonton juga di kerja itu. Kirain Yayasan Cinta Angga apa gitu kayak. Yayasan Cinta Anak Disabilitas gitu. Cacat. Filmnya lumayan lama juga ya, hampir 2 jam ya. 106 menit sih. Oke, kalau di dalam bioskop udah lapar itu, udah jam. Iya. Sosting. Apa nih? Lanjut ya. Mas Yuzu. Lanjut. Mas Yuzu mana nih? Tidur jangan. Yuzu. Kipas angin. Iya. Buset. Oke. Teknis Mas Yuzu. Teknis sama sinematografi. Ya, sinematografi, sound sama set lah gitu. Atau ya, yang lainnya. Pokoknya set latar lah ya. Itu gimana? Bagus nggak? Kalau buatku itu apa ya? Udah biasa sih ya. Latar setup kantoran kayak gitu, terus dipasang CCTV, terus kemudian di rumahnya juga nggak ada yang menarik sih kalau untuk set, baik di kafenya, baik di tempat si Angginya, biasa aja sih. Terus kalau back song sound gitu kayak apa ya, ada yang kurang jelas gitu deh, kayak Englishnya si Cinta itu kayak terlalu cepat, walaupun kedengeran gitu kan, kayak dia ngomong waktu pas di end yang mau akhir tuh, karyawan, kreatif designer kan, pengacaranya ngomong gitu kan, Angga kreatif designer, kreatif director,
Iya, kreatif director, karyawan dari Face Aid apa gitu, Face Aid pokoknya PT gitu kan. Nah terus si Cinta kan ngomong not apa gitu Inggrisnya, tapi gue sampai dengerin, gue sampai mundurin 3 kali, nge-rewind, dan gue pakai subtitle, bukan karyawan yang terbaik. Tapi Inggrisnya tuh kedengarannya kayak gitu, kayak apa ya, kurang jelas gitu, jadi kayak soundnya tuh jadi maksudnya kurang lafal gitu, kurang lantang gitu. Untuk English kan harusnya kita juga harus denger, harus jelas gitu kan, apa sih, walaupun lo ngomongin English, tapi kita tuh walaupun gak pakai subtitle di bawahnya gitu kan, kayak biasa nonton gitu, kita matiin subtitlenya karena kan ini film Indonesia gitu, tapi kan dia pakai English, harusnya English itu lebih jelas gitu loh, jadi kedengarannya tuh jadi biar kita gini dia ngomong, maksudnya ini gitu. Dan di situ doang tuh, di situ kayaknya kurang jelas banget sih kalau menurut gue sih. Terus apalagi ya, ada yang satu menurut gue dari segi teknisnya gitu, kayak ada yang saat mereka taruhan, kan mereka taruhan tuh di kafe gitu kan, tuh kayak ada suaranya si Lolok tuh kayak pelan banget, kayak ngomong apa ya, kayak gitu, kayak apa ya, kayak kurang jelas gitu, padahal kalau ini udah pakai speaker gitu, nonton di sini tuh kan loudspeaker pakai speaker, tapi kok ini ngomong apa sih, ada gitu kayak di dialog dari mereka berenam kan, ada berenam kan tuh ya, ada yang si kacamata yang si Dimas yang dipecat sama ceweknya tuh yang ketahuan di WC pakai kondom kan. Iya, di situ tuh apa coba ngomongin apa gitu, kayak pakai soal taruhan gue dengernya gitu, tapi kayak kurang jelas gitu si Lolok tuh ngomong di situ tuh ngomong apa gitu. Terus sama satu lagi sih, sebenarnya kalau adegan ngasih tahu kondom tuh kayaknya kurang bagus deh. Itu kurang ini banget ya, kayak tabu banget ya. Ya kayak kurang etis gitu loh, kayak gimana ya? Ya kita tahu itu tuh kondom, tapi maksudnya nggak usah sampai dipegangin terus gitu kan, sampai di Cinta Loranya muter bolak balik gitu, terus itu karyawannya megangin kondom, maksudnya coba, ya ampun gitu. Udah misalkan kayak ketahuan gini, oke ini siapa yang ini, habis itu udah gitu loh, udah nggak usah dipegangin terus gitu, maksudnya ya adalah setup kayak gitu. Itu sindiran itu mungkin ada temuan kayak gitu mungkin. Iya, mungkin kalau di real life-nya gitu ada salah di kantoran gitu ya, yang kecolongan kayak gitu kali ya. Atau mungkin Anggi kebanyakan nonton film beneran. Iya. Bisa jadi ya, kita nggak tahu gitu, tapi mesti ya nggak etis gitu loh. Iya. Rating lu 13+ tapi nunjukin suatu hal yang menurut gue tuh kayak bukan 13+. Ada juga tuh yang ganggu gue itu apa, kostumnya Cinta Laura tuh. Kenapa dia selalu pakai tank top mulu di kantor gitu? Oh iya. Ya benar, sama wardrobe-nya ya. Iya, wardrobe itu ada pakai gitu yang cuman kayak udelnya itu apa, nanggung nggak kelihatan enggak apa, tapi penasaran. Separuh itu yang warna hijau, itu yang warna hijau deh. Apa yang warna anjir, diapalin lu. Aku aja nggak ngapalin lu sampai segitunya. Gitu ya, salut loh. Ngeri. Mas Yuzu isoman jeli ya ternyata ya matanya ya. Green screen aja udah takut loh. Bahaya nih. Kalau kita kan masih kantoran atau ya, walaupun itu startup juga kan kayaknya nggak mungkin lah orang ini kantor gitu loh, maksudnya ini bukan terasa gitu. Yang malah di satu yang si Richard itu malah yang lebih rapi gitu loh. Soalnya kayak dia mulu kan dia. Dibanding meja terus gitu. Atau nggak ke meja. Di pokoknya
Mungkin gini kali setup yang dipengenin Anggi, kenapa sih cinta kayak gitu ya ala-ala bos. Devil Wears Prada, Devil Wears Prada, kan Devil on Top, Devil Wears Prada kan. Mas lu mentang-mentang judul Devils on Top gitu loh ya gitulah ya. kok nyampe situ ya? Nyampe situ loh. Ada yang on lebih top nih. yang lebih nggak kurang etis banget dilihat yang pas di rumah itu sih, yang di rumahnya si si Sarah itu sama si Pak Firman pakai sweater abu-abu, celana pendek banget, terus abis itu di sweater kanan di lengan kanannya kayak agak turun gitu, jadi kayak seolah apa gitu maksudnya, iya apa gitu, om mesum mau main ke ini Sugar Daddy. Iya, Sugar Daddy main ke ininya. Sugar Baby. Itu loh. Emang peliharaannya Pak Firman tadinya aku kira. Peliharaan dikira Sugar Glider ya? Ini gini loh Mbak. Ceritanya itu si Cinta ini bapaknya itu si Pak Firman. Nah tapi dia kayak udah cerai gitu, terus habis itu pisah sama istrinya tapi masih tinggal sendiri gitu, terus kayak yang pertama kali dia ngejemput si Cinta tuh kayak ini kayaknya ketahuan nih pasti ntar bapaknya nih, kan mereka berempat nebak-nebakan. Sempat ya, aku juga sempat. Yang mereka berempat di dalam mobil kan ini kena, waduh gila Pak Firman gini. Nah itu dari situ aku udah nebak, wah ini kayaknya pasti ketebak nih bapaknya nih pasti nih si Firman. Nggak tahu. Ya. Nggak tahu. Asumsi ya. Aduh. Ranjang. Udah om mesum begitu. Ya udahlah, ya pokoknya gitulah. Om mesum. Yaudah. Dari aku ya. Kurang aku ya kayaknya. Ya. Buat apa sih? Buat teknis ya itu ya. Generik. Gak ada yang spesial gitu. Jadi ya intinya gitu. Sound biasa, sinematografi biasa. Setnya juga apa ya? Gambaran kantoran generik Jakarta, gak ada yang terlalu spesial, ya udah gitu. Jadi apa yang bisa dikulik? Bingung aku juga. Jadi ya udah begitu, biasa. Cuman mungkin yang bikin enak dilihat ya itu visualnya ya colorful gitu. Colorful, sisanya udah kayak gitu. Ya udah karena udah semua ya ini ya. Jadi langsung ke kesimpulan deh. Kesimpulan dari Mas Adi. Film kayak gini cocoknya sih tayang di SCTV aja sih. Di TV itu. Sensornya susah kalau di SCTV, banyak sensor nanti. Iya sih, tapi benar juga ya. Udah bagus nih. TV biasa jauh lah pokoknya. Cinta Loranya bajunya di blur nanti kalau di SCTV. Iya benar. Aduh, halo? Halo, iya. Skornya berapa, Mas? Skor? Kalau gua sih rating 5/10. 5 ya? Oke. Merah. Kalau di rapot merah itu 5. Enggak merah itu, tengah, Mbak. Merah. Tengah ya? Tengah dong, masih aman. Bener kali itu, setengah soalnya. Tengah. Masih aman. Belum KKM tapi belum merah. Lanjut. Siapa nih ya? Mas Santo. Santo ada nggak? Ya, Ranger mati. Ranger biru keemasan. Saya rating si paling banter sih 4 ya. 4 ya. Oke. 4 dari 5 apa 4 dari 10? 4/10. Oke. Oh my God. Nah itu kenapa tuh Mas? Kenapa? Alasannya ini film tuh kayak emang film FTV, SCTV banget lah. FTV
TV. Gue Versi kalau lagi vulgar. kosong kerjaan nontonnya begini masalahnya sama orang-orang standar. Cuman bedanya di sini ada adegan-adegan yang perkataannya nggak patut sih. Ya itu istilahnya sebagai nilai tambah sebenarnya. Dari nilai 3 yang gue kasih mah harus jadi 4. Ada karena kata-kata kasarnya itu real ya. Begitulah. Oke. Lanjut. Ya. Mbak Inka ya. Aku. Oh, yaudah Mbak Nelly dulu ini deh. Mbak Nelly Ada dulu. nggak? Inka kayaknya lagi ngilang. Aku suka sih filmnya, komedi banget, menghibur, apalagi nih hari Jumat lagi capek-capeknya kerja kan. Terus nonton kayak gini tuh kayak jadi kayak refreshing gitu. Jadi capeknya hilang gitu. Iya. Komedinya bagus banget. Komedinya ya komedi banget dari awal sampai akhir, aku ketawa terus sih nontonnya. Oh ya, terus yang tadi itu aku bilang aku sampai puter lagi nih yang si Anggi Alkumbara itu kayaknya nulis Kesatria Bima, jangan film dia selanjutnya. Oke. Itu aja sih kalau aku. Skor. Aku nggak merhatiin yang lain. Skornya tadi 7,5. Oh, 7,5. Wih. Tinggi sekali. Tinggi sekali. KKM ya. KKM. Oke, lanjut ya. Mbak Inka. Baik. Aku kesimpulan sebenarnya film yang emang sih kalau untuk pandemi gini ya lagi di luar lagi lonjakan COVID tinggi, emang gitu harus yang nonton yang ringan-ringan gitu, dulu gitu. Hanya untuk pilihan. Tapi apalagi kalau lagi nggak ada pilihan ya. Memang karena tapi apa ya, sayangnya ya itulah gitu, ada beberapa yang karena menurutku kurang pas lah ya dengan karena misalnya ada idola anak remaja masa kini cuman dibuat sevulgar itu nggak nyaman, bikin kaget gitu, maksudnya kayak nggak cocok aja gitu kan. Terus sama ya menjelang endingnya ya sosokan ada plot twist yang konklusi yang kayak gitu tuh kayak apaan sih nih gitu. Tadinya aku sebenarnya lucu tapi tiba-tiba jadi jadi begini ya, jadi kayak turun aja gitu. Jadi kalau kalau aku sih gitu berapa ya skornya 4,5 sih antara Om Anto sama Oke. 4,5%. Porsi terbalik semua. Oke. Ini ya. Gak apa-apa. Mas Yuzu mana nih? Ini bisa ngitung orang ya. Iya. Skornya juga kesimpulan. Kesimpulannya ya apa ya benar kata Mbak Inka sama Mbak Nel, mungkin ya namanya lagi kayak gini ya butuhnya tuh ya pengennya yang hiburan gitulah, yang lucu gitu. Tapi di sini Anggi ternyata melenceng udah gitu, pemilihan dalam dialognya itu nggak bagus gitu, udah dengan yang rating yang mereka masukkan gitu kan di dalam film itu kan. Kalau kata-kata apalagi yang Lolok ngomong itu tuh udah fatal banget sih kalau menurutku. Jadi itu udah parah banget itu. Maksudnya apa? Wah itu udah parah banget itu. Ya setidaknya masih bisa kayak displesetin gitu Mobile Legend gitu ya kan, ML gitu. Gitu. Iya kan dia gamers gitu ya kan, bisa ya kayak lu Mobile Legend apa iya ML gitu ya kan bisa gitu kan diplesetin kayak gitu. Tapi ini nanti sih. Mobile Legend minta royalti nanti. Itu kata-kata ya, tapi kan setidaknya masa iya sih seorang sutradara nggak bisa dalam pemilih skrip yang baik gitu kan. Gini ML mantap lanjut gitu, enggak kan? Pokoknya intinya kalau royalti game yang dimainin sama si Lolok kena royalti juga dong. Itu PUBG bukan sih? Game mainin itu antara PUBG sama Free Fire kan? Iya. Atau enggak Counter Strike kan? Nah, game-game online lah ibaratnya di situ yang dia mainin kan, mesti itu juga bisa kena royalti dong. Iya. Tapi dari situ ya udah gitu.
ya udahlah pokoknya tadi udah dibahas semuanya juga kan. Untuk scoring ya yang sesuai kata Mbak Nel, karena mereka karakternya berempat, tapi di sini yang mencolok cuma 2 orang, jadi saya kasih 2/10 saja. Waduh, oke sip. Gak apa-apa. Bagus. Tidak apa-apa. 4 dikurang 2 jadi 2. Akhirnya ada yang ngasih 2/10. Mantap. Kasih skornya paling dahsyat. Ngasih 2 tapi dia masih Mantap. bisa nonton sampai akhir loh. Ngasih 2 tapi Dedikasinya mantap loh. Terakhirnya dihancurkan. Salah satu rekor loh, nonton Bucin aja sampai kelar aja skornya 4. Ini karena Bucin ya si komedinya tuh dapat gitu, masih agak lumayan lah gitu. Tapi kalau ini komedinya garing, ya nggak terlalu lucu-lucu banget gitu. Maksudnya ya lucu ya sedikit gitu, tapi nggak ini. Udah gitu pemilihan dialognya orang-orang dewasa lah, anjing lah, bangsat lah, pesan segala macem lah ya kan. Itu udah kayak udah nggak etis banget dalam film drama gitu loh. Jadi kan genrenya drama gitu loh. Jadi ya, drama apa ini, sampis sih kayak gitu ya udah. Dan Jolin di sini justru malah karakternya gitu. Jadi ya udah scoringnya karena yang menonjol si Angga sama Cinta ya udah. Loro. Yowis lah sama Pak Firman nggak dihitung Pak Firman. Iya Pak Firman lo. Nah, tapi kalau di sini Mbak Sofi sebenarnya sama acting Om Roy. Ya ampun. Om Roy. Oke, thank you. Oke. Terakhir aku ya. Thank you, Nick. Kalau aku sih itu ya. Tengah-tengah lah ya. 5 dari 10 ya. Ya itu sih aku nontonnya nggak expect apa-apa ya. Ini dari awal juga ya udah, ini drama generik bos karyawan, drama romansa bos karyawan dengan segala peliknya gitu, yang ternyata ya udah nggak make sense aja, nggak make sense dengan segala nggak make sense-annya itu jadinya fun gitu loh. Dan apa namanya ya, kayak tadi aku bilang, kalau nggak ada Angga terus Cinta Laura sama Roy Martin, mati ini film. Mati nih. Pasti. Iya, mati. Jadi makanya aku kasih 5 dari 10 gitu. Cukup enjoyable lah, dan setidaknya di streaming ya. Kalau di bioskop belum tentu ini. Tentu tuh ini. Keluar itu. Iya, Udah keluar. Wah itu nanti SJW film nongol semua nanti, ini apa nih, film apa nih gitu. SJW film. Oke, berarti kesimpulan udah semua, berakhir pula. Berakhir gimana? Kayaknya belum kan? Masih ada nggak sih? Mbak Inka udah ya? Udah belum? Kayaknya belum loh. Kiki belum. Mbak Kiki ya, oke. Mbak Kiki? Aku ya cuma ngeliat Angganya aja deh 6/10. Waduh. Angga, Masa Angga doang? Nggak ada yang lain gitu? Awas tidur di luar malam ini. Waduh ya Allah. Oke. Iya tapi bener Angganya cakep banget saya emang, aduh. Waduh. Angga kapan tidak cakep gitu. Dia nggak cakep kapan ya? Dia nggak cakep di 2 garis biru doang. Jadi hitam gitu. Ditemin ya. Dekil ya. Kayak mau ngomongin itu masih tetap, masih masih cakep kan. Iya. Oke, udah semua berarti ya? Iya. Udah semua. Oke, karena udah semua berarti berakhir pula ya Gelut Devil on Top ya. Terima kasih buat yang udah datang. Ini ada Galuh umurnya berapa, Cie? waduh, 25, seperempat abad. Nggak sama. Seperempat abad ya. Oh, iya masih muda. Gimana? Di ulang tahunnya, Cie. Waduh, ulang tahun apa? Ya, nih konten dibuat saat ulang tahun, Cie. Iya. konten birthday banget ya. Birthday kontennya nyinyir ya. Waduh. Happy birthday Gali.
Kenapa suaranya hantu-hantu gitu ya, ngeri ya? Itu kayak nyanyi. Ngeri tuh. Ya pokoknya selamat ulang tahun Mas Gali, semoga panjang umur, sehat selalu, rezekinya lancar. Amin Dan cepet-cepet datang ke Jakarta biar kita bisa meet up nanti. Waduh. Iya bener, Siap. sadar. Siap. Kita September bisa kesana nobar kok. bareng. Nanti gelutnya onsite ya. Gelut. Oh, gelutnya live gelut. Waduh, gelutnya onsite. Enggak, Mas Gali emang tinggal di mana sih Mas Gali? Semarang. Marang dia. Oh. Tapi sana Oktober mau ke Jakarta. September. Oh, Oktober. Lihat kaki ada netizen dulu kita. Salam ya buat Pak Ganjar. Waduh. Waduh. Masalahnya kerabatku sering ketemu, jadi bisa nitip loh. Oh, Wah, Bisa. beneran tuh. Nulis lah salami aja udah. Jadi deket Binus. Hah? Kenapa? Jadi deket Binus mau ngekosnya. Enggak, jadinya di Jakpus. Dapat kosannya Om gitu. Jadi ya udah. Cari yang dekat bioskop, Gali. Bioskop terdekat apa itu? Terus kalau dekat sama bioskop ada Atrium, ada Arion. Waduh. Yang penting ada dekat bioskop. Niatnya kuliah ya, bukan nonton. Sarina, Jakpus tuh, Jakte, Jakarta Teater tuh di Jakpus. Oh banyak bioskop Jakpus, Plaza Indonesia tuh Jakpus. Waduh. Kalau buka sekarang kan tutup. Oh, Terus iya, tahu-tahu tutup ya. sebulan dompet menipis. Ya, tapi kan udah dia datangnya September Mas, pasti ya itulah udah nggak lockdown. Waduh. Dompet menipis tinggal hubungin Yusu dapat tiket gratis. Waduh, kenapa? Waduh. Tenang ada alun. Waduh, nggak mau. Ada Danu, itu ada Danu, atau bisa dihubungin semua itu. Mungkin bisa ntar. Ada Mas Adi Tommy juga yang biasa datang. Banyak. Aja. Oke, sekali lagi thank you ya Mas Gali, selamat ulang tahun. Waduh. Yang keberapa sih? 25. Seperempat abad. 25 kan tadi? Seperempat. Satu abad tuh berapa? 30 ya? Seperempat. Ya Allah, matematikanya dapat C. Seperempat abad apa? 25, 26. 25. Selamat ulang tahun yang 25 tahun. Waduh. Puncak-puncaknya itu ya, krisis perempat hidup. Waduh. Quarter life crisis, CLE. Quarter life crisis. Waduh. Waduh. Ini Ya, oke. waduh-waduhnya nih ngerosting Mas Yusu ya dari tadi. Waduh gitu. Waduh, kenapa aku yang di roasting, weh? Kita roasting Lord Giba nanti tuh kalau dia ada. Kalau Ya, udah normal lagi. Ya, udah. Taruh Aduh. videonya save dulu. Videonya save dulu. Enggak, video terakhirnya dia tuh kayak apa ya? Kayak mau say goodbye kayaknya gitu ya. Iya, kayak mau rambling. Bener loh, dia kayak depresi banget loh kelihatan itu loh. Ekspresi wajahnya tuh sampai kayak orang bener-bener udah nggak tahu arah hidup. Waduh. Makanya coba nanti kita lihat. Ngomong-ngomong si Nur nggak masuk ya? Enggak, dia mah nggak pernah nge-review film Indonesia, tapi biasanya film Hollywood mulu. Dia mah. Dia bilang kan anti sama Indonesia. Oh gitu. Hollywood sama Korea. Ya. Kemarin kayaknya Ali Ratu-Ratu. Dia nggak pernah gibah film Indonesia sih, biasanya film Hollywood gitu-gitu kan. Dia spesialis gibah Hollywood. Waduh. Kalau sini spesialis gibah Indonesia. Waduh. Waduh lagi loh. Tak hitungin loh. Ada waduh counter nanti. Waduh. Apa namanya nanti kalau misalkan emang bulan Juli channelku jadi hidup lagi, sekali-kali ya kita
di channelku ya. Siap. Emang channelnya mati? Lagi mati, lagi vakum, asik. Waduh, vakum gitu ya. Ya kan kalau apa namanya kalau live-nya kan udah sama Aska juga kan, sama Aska juga. Sama Terus Mas Jiro juga. Jiro juga ya kan. Kalau live-nya gitu ya kan. Kan tadinya mau sama Mbak Nel sama geng grup filmnya nggak jadi gara-gara udah di apa pandemi. Tegur. Apa itu kumpul-kumpul? Down ya udahlah. Tapi insya Allah sih mudah-mudahan awal Juli. Pokoknya bulan Juli deh. Rencananya bulan Juli itu Moviers dihidupin lagi atau ganti nama kali ya. Berat kayak gitu Moviers. Yuzumupi. Using Yumus. Ya udahlah nanti pokoknya ntar konsultasi sama Mas Benny aja lah soalnya kan logo dia juga yang bikin. Waduh, bareng sama Mas Benny lah. Wadidaw. Iya. Yuzu Benny on the house gitu. Sama Mas Benny pernah juga kan live bikin itu review apa? Lewat yang lewat web yang webtoon itu apa namanya? Apaan? Yang film Korea yang dia mafia bikin webtoon. Aduh lupa judulnya. Oh, yang apa ya? Oh, Hitman Agent Jun ya? Apa? Agent Hitman, nah itu dia. Kan review dia itu bikin bareng. Oh, iya. Ya pokoknya doain aja dan kalau hidup lah kalau misalkan nanti bulan Juli hidup kita ngobrol di channelku. Iya. Lumayan ada lahan pansos. Iya, adalah. Oke. Yuk, yaudah ya. Tak tutup dulu ya. Thank you. Terima kasih buat yang udah datang. Ini ada Mas Adi, Mbak Inka, Mbak Kiki, Mas Yuzu, tadi ada Mbak Neri juga. Mas Anto. Banyak banget ya. Ada Mas Dani walaupun mampir sebentar, ada Mas Jiro. Mas Jiro. Mas Danu walaupun cuman listen. Nama doang. Udah. Dia tuh denger tapi nggak tahu cara mainnya gimana sih. Dia nggak ngerti deh cara main itu. Pengen nimbrung aja gitu, nggak apa-apa. Pengen tahu aja. Ya udahlah. Oke, terima kasih semuanya ya. Sampai jumpa di Gelut Cinema selanjutnya. Dadah. Terima kasih semuanya.